أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى الجزاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jamaah Salat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia ini, di antaranya adalah jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan pemerintah semata-mata untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertularnya virus corona tersebut. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Dan itu pun tentunya dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentunya sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Akan tetapi tentunya ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau belumnya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan nilai-nilai kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan terlaksananya dan kembali ke tanah suci, ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik, seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktu diberangkatkan nanti. Insya Allah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran haji yang dilaksanakan. Allahumma amin. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga merupakan sebuah ketetapan dari Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi ini adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya tentunya terdapat hak dari orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah tersebut, kita pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini tentunya juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu, yang artinya adalah dekat. Sehingga kurban adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya mengerjakan perintahnya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi ini. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan tersebut, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Semoga benar-benar pandemi ini, apa yang menjadi ketetapan Allah ini, ada hikmah dan pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil, yaitu tentunya tentang kepekaan kita di dalam bermasyarakat, untuk saling berbagi, untuk saling mengingatkan, untuk keamanan, kemaslahatan umat dan jamaah kita. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna bala'a wal waba' waz zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa syairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma shalli ala Muhammad ya